Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Agus Alfianto dengan NIM 4312010079. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan materi tentang bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah bahasa Indonesia. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bapak Sugeng Winarna MPD. Di sini ada pendahuluan. Bahasa Indonesia memiliki peran strategis sebagai alat komunikasi yang dapat menyatukan keragaman budaya dan bahasa yang ada di Indonesia. Lebih dari sekedar alat komunikasi, bahasa Indonesia juga berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di Indonesia. Seiring berkembangnya globalisasi dan arus informasi yang semakin cepat, kemampuan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa ilmu pengetahuan kian diuji. Lalu ada peran bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital dalam menyatukan masyarakat multietnis dan memfasilitasi pendidikan termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama di Indonesia memiliki potensi untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Lalu bahasa Indonesia juga memiliki peran penting dalam memajukan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sebagai bahasa ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pengembangan, penyebaran, dan penerapan ilmu pengetahuan yang mendukung kemajuan sains dan teknologi dalam negeri. Penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai karya ilmiah membuka akses yang lebih luas terhadap pengetahuan. Terjemahan karya-karya ilmiah dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat lebih memahami ilmu pengetahuan tanpa terbatas oleh kendala bahasa. Ini berarti baik akademisi maupun masyarakat umum dapat memahami konsep-konsep ilmiah dengan baik. Di bidang pendidikan, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar yang memungkinkan pelajar dan mahasiswa memahami ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam. Penggunaan bahasa Indonesia membantu menciptakan generasi yang berpikir kritis dan memiliki kemampuan literasi ilmiah sejak dini. Selain itu, kemampuan untuk mempelajari ilmu pengetahuan dalam bahasa sendiri memungkinkan individu untuk lebih mudah berkontribusi terhadap perkembangan pengetahuan di lingkup nasional. Di sisi lain, bahasa Indonesia juga membantu mendukung pengembangan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal. Hal ini penting untuk menciptakan inovasi yang dapat diimplementasikan secara praktis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Melalui bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh kalangan, penelitian di bidang teknologi, pertanian, kesehatan, dan sektor lainnya menjadi lebih bermanfaat dan aplikatif bagi kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan tidak hanya memperluas jangkauan ilmu pengetahuan di dalam negeri, tetapi juga membuatnya lebih relevan, mudah diakses, dan mampu mendorong kemajuan bangsa di berbagai sektor. Lalu di sini ada tantangan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan di era globalisasi. Yang pertama itu ada dominasi bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Lalu ada keterbatasan istilah ilmiah dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, keterbatasan jurnal ilmiah dalam bahasa Indonesia. Di sini ada analisis dan bukti pendukung. Untuk mendukung analisis di slide sebelumnya mengenai tantangan, data mengenai persepsi masyarakat akademik terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan menunjukkan adanya preferensi yang signifikan terhadap bahasa Inggris, terutama dalam ranah publikasi. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau disingkat LIPI, sekitar 75% akademisi menyatakan bahwa bahasa Inggris
memberikan lebih banyak keuntungan dalam penyebaran dan aksesibilitas ilmu pengetahuan. Lalu di sini ada strategi penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Yang pertama itu pengembangan istilah ilmiah yang berkelanjutan. Lalu ada peningkatan jumlah dan kualitas jurnal ilmiah berbahasa Indonesia. Lalu yang ketiga itu penyelenggara konferensi ilmiah berbahasa Indonesia. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki peran penting sebagai penghela ilmu pengetahuan di Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi media yang efektif dalam penyebaran ilmu pengetahuan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, tantangan utama yang dihadapi dalam upaya ini adalah dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris dalam dunia akademik, serta keterbatasan istilah ilmiah dalam bahasa Indonesia. Saran pemerintah dan lembaga terkait seperti Badan Bahasa diharapkan dapat lebih aktif dalam mengembangkan istilah ilmiah dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan institusi riset. Universitas dan lembaga akademik di Indonesia perlu memperbanyak publikasi dalam bahasa Indonesia dan berfokus pada peningkatan kualitas jurnal nasional agar dapat bersaing secara internasional. Insentif untuk publikasi berbahasa Indonesia juga perlu ditingkatkan untuk mendorong para akademisi lokal. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.